Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah muslimin, para pemirsa Rohani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bersama-sama untuk belajar tentang sebuah ilmu yang sangat penting buat kita selaku umat Islam, yaitu ilmu bahasa Arab. Dan tentunya dengan memohon kepada Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu dari kitab jilid yang ketiga ya, kitab jilid yang ketiga. Dan sekarang kita sudah masuk kepada pelajaran ketujuh. Dari pelajaran yang ketujuh, insya Allah kita akan mengerjakan latihannya. Nah, dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ketiga ya, latihan ketiga. Silakan bisa dibuka bukunya halaman 65 ya. Latihan ketiga halaman 65. Baik. Di latihan ketiga, mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita, sug minal af'alil atiyah asma'al alah ala wazni mif'al ya. Jadi buatkan ya dari fiil-fiil berikut ini isim-isim alat sesuai dengan wazan mif'al. Jadi ini semuanya dengan wazannya mif'al ya, tinggal diisikan saja di sini ya sesuai dengan wazan ini. Sama ini semuanya, semua fiil ini wazannya sama. Ya silakan bisa dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah ya sekarang kita ya cocokkan jawabannya ya dari latihan yang ketiga ini. Kita tulis jawabannya di sini. Baik, untuk kata yang pertama, fataha yaftahu. Ya, ini sebagaimana yang dicontohkan di awal ya, latihan sebelumnya, yaitu fataha itu membuka. Ya, fataha yaftahu membuka, maka ini menjadi alat untuk membuka, yaitu miftahun. Ya, sesuai dengan wazannya ya, miftahun. Baik. Nah, jadi ini isim alahnya, yaitu miftahun. Lalu yang kedua, nasyara yang syuruh. Nasyara itu kan artinya dari kata memotong ya, menggergaji gitu ya. Nasyara, lalu kemudian ya yang syuruh. Berarti isim alatnya adalah mingsyarun. Ya, isim alatnya adalah mingsyarun. Kita tulis ya, mingsyarun. Nah. Baik. Lalu berikutnya yang ketiga, harosa ya, yahrusu. Harosa yahrusu itu kan membaca ya, membaca sawah ya, atau bercocok tanam gitu ya. Harosa yahrusu. Nah, berarti di sana isim alatnya adalah ya sesuai dengan wazannya ya. Jadi mih ya, huruf pertamanya sukun ya, mih. Lalu mihrasun ya, mihrasun. Nah, jadi itu ya, mihrasun, alat untuk membaca tanah ya.
Lalu yang berikutnya, zalaja, yazliju. Ya, zalaja itu menggelincirkan gitu ya. Ya, menggelincirkan. Lalu yazliju juga sama, dan kemudian berarti ini isim alatnya ya miz. Ya. Miz la jun. Ya, mizlajun. Berarti alat untuk menggelincirkan atau misalnya perosotan lah gitu ya, perosotan. Mizlajun. Nah. Lalu berikutnya ada kata ya kosa. Kosa yakisu. Kosa itu maknanya adalah mengukur. Ya. Kosa itu mengukur. Ya. Yakisu juga sama, maka ini untuk isim alatnya menjadi ya miqyas ya, miqyasun. Miqyasun. Berarti alat ukur. Ya. Lalu berikutnya ada kala. Ya, kalau kosa itu mengukur, kalau kala itu menakar. Ya. Kala yakil itu menakar, berarti ini untuk alat takarnya namanya mikyalun. Mikyalun. Baik. Kemudian terakhir dari wazana yazinu ya menjadi mizanun, sudah ada jawabannya di situ ya, mizanun. Dan kemudian aslinya dari miuzanun ya, karena didahului oleh kasroh maka huruf ilahnya wawunya diganti dengan ya untuk memudahkan pengucapan, jadi mizanun. Baik, nah ini selesai kita latihan yang ketiga. Baik, kita sambung aja lanjut kepada latihan yang keempat. Perintahnya sama ya. Su minal af'alil atiyah asma al-alah ala wazni mif'al. Nah, sekarang yang bedanya ini dengan wazan mif'al. Kalau tadi kan mif'al. Nah, sekarang mif'al ya. Nah, ini mif'al. Nah, dari wazan ini berarti ini semua kata benda ini mengikuti wazan mif'al ini. Ya, silakan bisa dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya. Silakan bisa di pause dulu videonya dan dikerjakan. Baiklah pemirsa, kalau sudah selesai, ya sekarang kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya, di situ ada kata baroda. Ya, baroda, yabrodu. Baroda yabrodu, ini secara bahasa maknanya itu mengikir ya, mengikir. Jadi kalau kemudian menjadi isim alat berarti dia mib ya, mib rodun tanpa alif ya, mib rodun. Nah, ini berarti alat kikir. Baik. Lalu berikutnya untuk kata yang kedua adalah halaba. Ya, halaba itu memerah susu ya, halaba yahlubu ya, jadi dia memerah susu, berarti alatnya namanya adalah mihlabun ya, tanpa alif ya, mihlabun nih. Jadi alat atau bisa digunakan mihlabun ini adalah untuk wadah susunya ya, wadah susunya, kentong susunya itu. Nah, lalu ada so'ida yasudu, so'in itu naik ya, naik berarti alat untuk naik namanya mis'adun. Nah, ini mis'adun ini ya biasa kita kenal dengan sebutan lift ya, mis'adun. Baik. Lalu berikutnya ada kata qobado yaqbidu. Qobado itu kan menggenggam gitu ya, menggenggam atau memegang erat atau ya supaya tidak lepas kan gitu. Nah, maka alatnya disebut
miqbadun, ya, miqbadun. Nah, berarti miqbadun ini bisa dimaknai dengan apa? Tali kekang, ya, tali untuk ya tali kekang itu untuk supaya tidak lari, ya, ditali. Baik. Nah, lalu qada yaqudu. Qada afan. Kalau qobado itu kan dipegang, ya, dipegang. Berarti dia pegangan lah, pegangan. Jadi kayak misalkan apa yang bisa dijadikan pegangan itu alat untuk dipegang. Kalau koda itu yang menuntun, ya, berarti yang ini tali kekangnya berarti yang kodemik, ya, ya ini. Jadi apa? Jadi yang ini yang tali kekang itu jadi karena koda itu menuntun, ya. Berarti ini menjadi miq miqwadun. Ya, miqwadun ini yang tali kekang, ya. Kalau koba itu tadi yang pegangan, ya, yang pegangan. Baik. Lalu berikutnya ada soyakusu, yaitu sudah ada di situ jawabannya, yaitu mikosun. Nah, mikosun. Nah, di sini bisa dilihat bedanya karena di sini ada huruf ini, ya, apa tasdidnya, koso yakusu, maka menjadi mikosun. Jadi bedanya yang seharusnya dengan wazan mif'alun, ya, harusnya huruf fa-nya ini ada sukun, maka ini menjadi fathah, ya, dan ain lamnya menjadi gabung disidahkan mikosun. Nah, seperti itu. Maka juga sama di sini ketika ada hakka yahuku, ya, kalau mikos kos itu kan memotong, ya, mikosun memotong atau gunting, ya. Ya, kalau hakka ya yahuku, ya, maka itu bisa bermakna hakka itu kan kayak menggaruk-garuk gitu, ya. Jadi mihakun berarti ya alat untuk menggaruknya, ya. Baik. Nah, seperti ini mihakun. Baik, alhamdulillah berarti kita sudah selesai dari latihan yang keempat. Nah, kemudian berikutnya para jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita tambahkan lagi kepada satu wazan berikutnya, ya, di latihan yang berikutnya, yaitu latihan yang kelima. Ya, latihan kelima perintahnya sama, cuma dengan sekarang wazannya adalah mif'alatun, ya. Dengan wazan mif'alatun. Ya, silakan bisa dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawaban-jawaban. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baik, ya, kalau sudah selesai, sekarang kita cocokkan jawabannya untuk latihan yang ke-5, ya, latihan yang ke-5. Kanasa yakbusu, kanasa itu menyapu, ya. Berarti alatnya adalah sapunya, ya, miknasatun. Ya, miknasatun. Miknasatun. Terus kemudian yang berikutnya laiko. Ya, laiko itu kayak semacam, ya, laiko ya, kayak menjilat, ya, memasukkan ke mulut lah, gitu, ya. Maka alatnya disebut dengan mil akotun, ya. Mil akotun. Berarti alat untuk masukkan ke mulut adalah sendok, ya. Baik, berikutnya yaitu ada kata toroko yatoruku. Ya, toroko itu kayak memukul, gitu, ya, mengetok-ngetok gitu, memukul.
kayak torkul bab itu mengetuk pintu gitu kan. Nah, jadi ini torokonya tuku. Nah, alat pengetuknya ya berarti mitorokotun ya. Jadi mitorokotun. Nah, berarti ini mitorokotun bisa bermakna alat pemukul, yaitu palu gitu ya. Palu. Baik, nah berikutnya ada kata satoro ya. Satoro itu ya kayak menggores atau membuat garis ya. Buat garis satoro ya sturu ya, untuk mencoret gitu ya. Nah, maka kemudian ini alatnya namanya mistorotun ya, mistorotun ya. Mistorotun ya, supaya garis-garisnya itu lurus ya, maka ini namanya penggaris ya. Penggaris ya, supaya itu kita bikin garisnya lurus ya. Baik, lalu ada kata asaro ya'siru. Asaro itu memeras gitu ya, memeras. Asaro memeras, ya'siru ya sama, berarti ini alat untuk memerasnya ya. Jadi namanya mi'sorotun ya. Atau dalam bahasa Inggris saya juicer, bahasa kita mungkin blender gitu ya. Apa ya, untuk apa, pemeras ya, alat peras gitu, bikin jus itu. Nah, so ya, mi'sorotun. Baik. Dan terakhir yaitu kata ghorofa. Ghorofa itu menciduk gitu ya. Ghorofa itu menciduk. Nah, alat untuk menciduk itu ya, kalau menciduk air namanya gayung gitu ya. Kalau menciduk sayur ya bisa menciduk nasi ya centong. Kalau menciduk sayur ya apa itu, bahasa Jawanya irus ya. Ya seperti itulah. Ya, berarti bisa di mana yang umum gayung lah ya. Mil ya, mighrofatun. Nah, alhamdulillah berarti selesai ya kita dari latihan yang ketiga ya, keempat dan kelima. Jadi ini bagaimana kita membentuk isim alat dengan 3 wazannya. Baiklah para pemirsa, ya mudah-mudahan ini semakin memahamkan kita ya terkait dengan bahasa Arab, dan semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari ini menjadi hal yang manfaat untuk kita dunia akhirat. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.